lihat potensi Eli. Karena kau juga tidak pernah bisa menunjukkan potensi kau itu. Apa pernah Bunda bertanya sama Eliana apa yang Eliana mau? Karena kau tidak pernah tahu apa yang kau mau. Bunda hanya mengira-ngira. Kayaknya udah gak ada. Tunggu dulu. Kita harus cepet-cepet ngambil tas gue. Lo mau dibakar orang? Pernah dengar gak sih 5 orang mati dibakar di terminal cuma gara-gara diteriakin maling? Kalau kita punya firasat tentang seseorang, apa kita harus kasih tahu orang itu? Buat apa? Dari pemain film dan akhirnya jadi sutradara ya. Tapi begitu main film Eliana langsung nendang dapat penghargaan internasional. Persisnya? Eliana tuh dapat 2 ya, Best Actress tuh di Deauville Film Festival di Perancis, itu dapat Best Actress. Terus di Singapura juga dapat Best, jadi berdua saya sama Bunda Yayang dapat Best yang disukai oleh juri gitu, Best Jury Choice gitu. Itu langsung main film pertama langsung dapat penghargaan ya Best Actress ya. Rasanya tuh gimana sama belajar di mana itu acting kan pertama kali? Ya kalau belajar sih sebetulnya saya baru belajar acting itu justru setelah masuk ke dunia acting, baru di tengah-tengah saya berangkat ke Jerman untuk belajar acting. Setelah Eliana berarti? Setelah Eliana. Jadi waktu Eliana tuh ya memang karena punya passion di sana, karena ya saya bersyukur aja sih mungkin dikasih talenta sama Tuhan juga sih. Dapat dari mana itu bisa sampai ada image yang selalu nggak bisa lepas gitu dari Rachel bahwa Rachel adalah Eliana adalah Rachel gitu. Ya mungkin karena itu film pertama saya, yang juga kebetulan sutradaranya juga sutradara yang sangat hebat, Mas Riri Riza. Kemudian juga mendapatkan penghargaan banyak film itu. Jadi orang pasti ingetnya ke situ lagi gitu. Oke, dari sekian banyak karya seni yang sudah Rachel hasilkan gitu ya. Ini saya ingin menguji nih, Rachel hafal nggak dengan lagu yang ini? Ikuti langkahku, dengar suaraku, di mana saja, kapan saja, kau tahu ku hadir, tak perlu kau ragu, namaku Strawberry. Masih hafal banget. Masih hafal dong. Itu Rachel yang nyanyi? Enggak, bukan. Bukan, tapi penyanyinya hafal banget Email ada. Email. Terus kalau skripnya? Astagfirullahaladzim. Kay. Tunggu. Kaget apa enggak sih Rachel bakal datang? Saya panggilnya Kay aja ya? Iya, Kay Oke. aja. Kaget sih, nggak nyangka. Tapi memang kita selalu bilang, gue sama dia tuh kita tuh soulmate. Karena Apa yang nggak ngerti apa yang terjadi pada hidupku nanti nggak lama terjadi pada dia. Jadi ada satu periode, entah kebetulan entah apa ya, tapi kita mengalami hal-hal yang sama gitu loh dalam tapi periode ketemu hidup. pertama itu di Strawberry? Enggak. Oh enggak. Jadi dulu Kay ini sutradara di salah satu stasiun televisi yang memproduksi drama-drama lah, pokoknya film-film drama, sinetron-sinetron drama. Iya. Nah, suatu hari aku tuh belum jadi artis, masih nemenin temen gitu, casting ke sana, nemenin nih. Klise lah pokoknya. Dalam rangka menemani nganter teman, temen. nganter gitu. Iya. Tiba-tiba di sana ketemulah sama Kay gitu, terus dia, kamu mau ini juga nggak ikutan syuting juga nggak?
ya boleh deh coba-coba gitu kan. Aku nganter temen sih ke sini. Terus nggak tahu lu tuh tiba-tiba pas gue abis ngisi biodata, dia tiba-tiba ngangkat nelfon adiknya, nelfon Dewi Lestari adiknya. Dia bilang gini, Di itu Rahel-Rahel yang lu pengen jadiin Kugi itu Rahel yang di Sevilla bukan gitu. Terus si Dewi bilang iya, terus ini orangnya di depan gue gitu. Terus jadi deh. Nah jadi kalau penjelasannya lu yang ceritain kayaknya. Ya, nah jadi waktu itu adik saya bikin sebuah cerita yang waktu itu berjudulnya Kugi dan Kinan. Yang sekarang menjadi Perahu Kertas. Novel Perahu Kertas. Waktu itu saya ingin memfilmkan itu atau menjadikan itu sinetron atau apalah gitu. Dan saya waktu itu memang mencari-cari cewek yang pendek. Tapi cute. Garis bawah tebal ya. Iya, cute gitu ya. Udah waktu saya di Indosiar saya ngelihat ada anak yang lagi nunggu gitu, ini cantik juga ini cewek gitu ya. Lumayan lah ya. Lumayan gitu, saya kayak suka nih gitu. Akhirnya saya ajak ngomong, oh ternyata dia nggak casting, dia hanya nemenin. Ya udah kamu ikut casting aja. Setelah itu karena emang saya udah srek gitu ya rasanya ya, oh ini memang orang yang kita cari waktu itu. Akhirnya saya ajak dia untuk main di salah satu sinetron yang saya lagi sutradarai. Waktu itu Lupus. Untuk latihan. Lupus Milenial. Waktu saya juga kan ikut nulis ya, jadi saya menulis satu karakter khusus buat Rahel. Namanya Billy. Ya. Dan untuk menjadi karakter itu, di situ karakternya namanya jadi Billy, cewek pencinta alam berambut gimbal. Jadi rambutku di dreadlock sama dia. Oke. Di situ pertemuannya dan terus bikinlah Strawberry itu tadi. Iya. Nah waktu itu kami memang akhirnya sama-sama di Lupus sudah menyelesaikan sebuah tahap perkenalan lah gitu ya. Saya lihat Rahel juga sangat cepat beradaptasi. Dia memang cepat belajar dia. Acting cepat gitu ya. Habis itu dan rasanya dia bisa melakukan itu seperti dengan yakin gitu. Padahal saya tahu ini kayaknya baru berapa jam belajar, tapi dia bisa dengan yakin. Sebetulnya grogi sih. Di situlah acting ya, pura-pura yakin gitu. Tapi itu bawa apa sih Kak? Oh ini skenario Strawberry. Oh iya. Ya. Masih Rahel, inget banget. Ini aku masih nyimpen nih, debu-debunya masih ada nih. Ya. Ya ampun disimpan rapi. Dulu sih kayaknya kita kacamata, nggak butuh kacamata ya. Sekarang kalau udah begini. Cukup ini enggak cocok dengan Strawberry yang diharapkan gitu? Ya waktu itu memang awalnya kan kami memang buat untuk Kugi dan Kinan ya. Cuma waktu itu ternyata jalannya memutuskan untuk Kugi dan Kinan itu tidak jadi diproduksi dan akhirnya Strawberry. Ide cerita ini justru yang menjadi andalan dari stasiun TV itu gitu. Nah di situ saya mengajukan beberapa kandidat sampai saya lupa ternyata saya punya simpenan aset yang sangat ini yang cocok. Iya Rahel Jadi dia udah Strawberry. nawarin orang banyak Pasti ada sebetulnya. orang-orang itu. Tapi nggak ada yang ini ya. Belum ada yang oke, ini. Nah, oke. abis itu tapi kayaknya Rahel harus dikeriting. Akhirnya kita keriting dan jadi akhirnya karakter Strawberry itu gimana tuh gambarannya? Rambut asli kan keriting, tapi Strawberry itu keritingnya emang harus keriting banget, kribo gitu kan. Iya. Jadi dibikin lebih gokil gitu. sebenarnya Strawberry itu saya terinspirasi dari Candy. Oh, Iya, akhirnya saya mengaku ya. Memang waktu itu saya menggambar. Saya kan suka gambar. Emang tokoh yang saya gambar itu Strawberry, rambutnya keriting, sebenarnya dari Candy, kemudian memakai, dia tomboy, tapi hatinya lembut gitu ya, dan cepat menangis ya. Dan polos. Habis itu orangnya selalu gembira, memandang hidup dengan positif, padahal hidup dia tuh berat. Itu karakter yang ingin Dan saya berhasil sampai berapa episode Strawberry? Strawberry itu memang dirancang hanya untuk 26 episode untuk pembuat. Dan Rahel waktu itu cukup disiplin, profesional, masih kecil ya, masih. Nah, kenapa dia begini? Nggak tahu. Pasti ada sesuatu. Kenapa? Ya. Kalau dia lagi galau, nah itu dia. Dia nggak bisa syuting karena dia galau dan kita harus menghibur dia. Dia patah hati, dia nggak bisa syuting. Kita datang menghibur dia. Dia sampai ada serangan jantung lah ke rumah sakit. Dia itu, aduh benar-benar drama banget. Dia itu drama. Dan mula-mula saya kemakan sama aktingnya dia.
katanya si Rahel ini serangan jantung. Bubar syuting bubar. Sampai Serangan jantung beneran? ya, kita bukan nggak serangan tahu ya. jantung. Stres. Lama-lama ya ampun patah hati. Dulu ada masa Periode galau. periode galau. Sebelum Dulu nikah biasa. pernah pacaran agak lama sama seseorang, terus ketika putusnya pas lagi zaman strawberry gitu, jadi emang lagi galau banget. Oke. Ya cuma untung waktu saya kan kita kan lagi dekat ya Rahel ya. Dia putus, saya putus. Ya kan, dia married dengan yang lebih muda. Kamu dulu. Ya, saya dulu, dia bernasib sama. Pas dia pisah saya bilang, aduh ntar ya Rahel, saya jauh-jauh deh. Jangan sama lagi. Jangan sama lagi. Oke, terima kasih sudah hadir. Kami kembali sesaat lagi. Kan mobil gue hilang, wah semua heboh nyari. Ada teman ngasih tahu, tuh ada tuh lagi parkir di restoran depan kampus. Wah siapa tuh? Semua udah rame-rame ke sana, pas dilihat